Dayu. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saya temui Bu Dayu dalam keadaan sehat dan tetap semangat hari ini, Bu Dayu ya. Kabar saya hari ini baik, Pak Eka, sehat, terus semangat juga. Bagaimana dengan kabar Pak Eka? Baik, saya juga sehat, Bu Dayu. Tetap semangat juga hari ini. Jadi kita melaksanakan kegiatan tanggung jawab sebagai guru, ya tetap semangat di sekolah. Baik Bu Dayu, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, jadi hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang. Jadi kita akan bincang-bincang tentang kegiatan praobservasi supervisi akademik yang akan kita laksanakan terutama di kelasnya Bu Dayu. Kan begitu Bu Dayu. Nah, kira-kira kapan saya bisa mengadakan observasi di kelasnya Bu Dayu? Observasi akan saya laksanakan di kelas 2. Mata pelajarannya pendidikan Pancasila pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Baik, jadi Bu Dayu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya akan melaksanakan observasinya yaitu di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di kelas 2. Dan itu kita ingin. Jadi pelajarannya adalah pendidikan Pancasila. Baik, Bu Dayu. Nah, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Dayu nanti laksanakan ketika saya melaksanakan observasi nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti pada saat observasi adalah siswa dapat mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara. Baik, jadi tujuan pembelajaran Bu Dayu adalah siswa dapat mengenal dan menceritakan simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara dan berdaulat. Baiklah, kira-kira ini Bu Dayu, bagaimana yang ingin nanti Bu Dayu sampaikan yang bisa saya observasi nanti di kelas pada saat Bu Dayu melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya ingin Bapak nanti mengobservasi tentang media yang variatif dan inovatif nanti yang saya gunakan saat pembelajaran. Kemudian bagaimana keterampilan saya dalam menggunakan media pembelajaran. Kemudian keterlibatan siswa serta pengembangan saya di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada KSE, BK, dan penerapan teknik STOP seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan kepada kami pada saat diseminasi Bapak kemarin. Baik, jadi kalau saya tangkap tadi yang ingin Bu Dayu nanti laksanakan di sana adalah yang pertama tadi ingin mengembangkan ya, kemudian menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran dan juga keterlibatan siswa di dalam memanfaatkan media pembelajaran. Nah, juga tadi Bu Dayu sempat bilang juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSE dan ada teknik stopnya. Jadi lengkap sekali Bu Dayu yang ingin Bu Dayu nanti laksanakan di kelas. Nah, kira-kira Bu Dayu strategi yang akan Bu Dayu nantinya gunakan pada saat pembelajaran itu seperti apa Bu Dayu? Strategi yang nantinya saya gunakan, baiklah, yang pertama adalah dengan menyiapkan video pembelajaran serta yang mendukung seperti LCD, proyektor, kemudian laptop juga. Kemudian saya mengelompokkan siswa juga mereka. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Baik, jadi Bu Dayu yang pertama nanti akan mengelompokkan siswa, kan begitu ya. Kemudian menyiapkan video pembelajaran. Nanti di sana pasti akan menyediakan laptop, LCD, begitu ya. Kemudian dan perlengkapan yang lain yang mendukung kan begitu. Baik, dan tidak kalah pentingnya juga tadi Bu Dayu bilang menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning-nya. Baik. Jadi
Jadi bagus sekali yang sudah Bu Dayu sampaikan tadi. Nah, harapan dari Bu Dayu ketika nanti melaksanakan pembelajaran di kelas itu seperti apa, Bu? Harapan saya nantinya ketika saya observasi di kelas, tentunya siswa saya terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan yang tidak kalah penting adalah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang sudah tadi saya sampaikan itu bisa tercapai dengan optimal, Pak. Baik, jadi harapan Bu Dayu dengan kegiatan nanti pada saat observasi nanti itu adalah siswanya Bu Dayu itu lebih aktif dan betul ya di dalam kelas, kemudian tujuannya Bu Dayu juga tercapai secara optimal, kan begitu. Baik Bu Dayu, bagus sekali apa yang menjadi harapan dari Bu Dayu. Mungkin perbincangan hari ini mengenai praobservasi saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga nantinya pada saat kegiatan jadi Bu Dayu bisa melaksanakan, kemudian harapan-harapan dari Bu Dayu itu bisa tercapai, kan gitu. Baik, terima kasih Bu Dayu atas waktunya, atas perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali dan saya ucapkan selamat pagi. Sama-sama mereka, terima kasih juga atas perbincangan hari ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ada yang baik, ada yang senang, ada yang bahagia? Lihat dari senyum anak-anak, dari pagi sudah beraktivitas di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kita berdoa dulu supaya kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik, lancar ya. Ada yang mau memimpin temannya berdoa? Oh, kedua kelasnya. Ayo Putri, silakan maju. Kita berdoa dulu ya. Iya, tepuk tangan dulu buat Putri. Hari ini apakah ada dari anak-anak yang tidak bisa hadir ke sekolah? Ada siapa? Usman katanya masih sakit. Ya, kemarin ya kecelakaan. Kemudian Lesti juga masih sakit. Kita sama-sama berdoa supaya temannya segera sembuh ya, bisa berkumpul lagi di kelas, di sekolah, belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tambah semangat dulu, ya. Dengan cara apa tambah semangatnya? Dengan cara apa? Senang? Anak-anak mau senang? Kita akan mencoba senam yang guru kasih sebentar ya. Lihat videonya. Ya, oh iya, ada yang bilang senam pinguin katanya ya. Kita akan coba senam berdiri dulu. Oh iya, takut malu, nanti lain kali ya. Ayo semuanya semangat dulu. Ayo angkat badannya. Putar ke kanan, ayo putar ke kanan. Ayo yang semangat, jangan lalu. Angkat kakinya.
ya. Hewan. Kalau di kelas ini ada gambar. Ada nggak gambar hewan di kelas ini? Ada? Ada? Oh iya bagus. Burung Garuda. Ada berapa di sini burung Garudanya? Nah, ya. Burung Garuda. Nah, kita kembali lagi ke pembelajaran yang lalu ya. Burung Garuda itu adalah lambang negara kita. Kalau dasar negara kita apa? Apa dasar negara kita? Pancasila. Iya bagus dari Yuli ya. Tepuk tangan buat dari Yuli. Pancasila. Ada anak-anak yang sudah hafal Pancasila? Ada? Ya, nanti kita sudah tahu. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan belajar menceritakan simbol-simbol dari Pancasila sebagai lambang negara. Ya, kita akan melihat bagaimana bentuknya simbol-simbol dari Pancasila. Selain itu, kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kita nanti nonton video ya, kemudian kita mengerjakan tugas di LKPD. Ya, nanti Bu Guru bagikan itu. Kita buat kelompok nanti. Ya. LKPD nanti kita buat tugas ya. Kita berkelompok, kita berdiskusi, bekerja sama. Ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pembelajaran, kita akan membuat dulu keyakinan kelas seperti pembelajaran kemarin ya. Kita sudah pernah membuat keyakinan. Ayo, keyakinan kelas kita hari ini apa saja? Ada yang tahu? Kesepakatan kita apa? Ayo. Yang pertama, tertib bagus. Tertib dalam belajar. Diam. Jangan ribut sama. Tertib, diam, jangan ribut. Disiplin, tidak boleh ngatur teman. Menjaga apanya? Iya, menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Apa lagi? Kalau Bu Guru nanti kasih tugas, PR. Ya, harus mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu. Tidak boleh terlalu banyak ngomong yang tidak penting. Ingat ya, keyakinan kelas kita ingat ya. Yang pertama, Nana harus disiplin, harus tertib nanti mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, katanya temennya tadi menjaga kebersihan. Mendengarkan dengan baik katanya ya. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu ya. Tidak boleh molor lama-lama membuat tugas karena kebanyakan anak-anak. Ya, siap untuk belajar hari ini? Siap. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan menonton sebuah tayangan video. Sudah siap? Nah, silakan dilihat, disaksikan dengan baik ya. Kemudian apa saja yang ada di video nanti anak-anak bisa lihat di sana ya. Malam hari gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda
terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Ini lagunya ya. Simbol sila Pancasila, satu bintang, dua rangkai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, videonya yang tadi, apa yang anak bisa
Ya. Kelompok semangat. Dan ding ding ding, dong dong dong, dan ding ding ding, dong dong dong. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat! Siapa yang hebat? Saya anak-anak kelas 2 semuanya hebat. Ayo kembali ke tempat duduknya sekarang. Ya, sekarang karena tadi anak-anak sudah menonton video, sekarang guru ingin tahu anak-anak itu sudah bisa nggak menyebutkan atau ingat dengan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, sekarang kita buat kelompok. Ya, buat kelompok ya. Buat kelompok sekarang ada kelompoknya. Ini sini dulu. Bertiga. Ayo bersama di sini dulu sekarang. Taruh dulu bersama. Ayo bersama. Sekarang kita di sana sama Kusade. Kusade, kelompoknya di sini. Dan itu berenang ya. Hadap ke belakang, hadap ke belakang. Barang, Dora Depa sama Anggita hadap ke belakang. Sama kelompoknya. Ini berenang. Ya, dari Yuli ke sini. Ya, duduk. Sudah ada 5 kelompok ya. Kelompok di sana 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang anak-anak Bu Guru suruh menentukan nama kelompoknya. Ya. Tadi karena kita membicarakan masalah Pancasila identik dengan burung Garuda ya. Kita akan atau anak-anak ya sendiri menentukan nama kelompok dengan menggunakan nama burung. Ya. Kelompoknya Putri, apa nama kelompoknya? Burung apa? Iya, bebas. Apa? Oh, burung Garuda. Ini kelompok Garuda ya. Ini kelompok apa? Iya, ini kelompok Lam. Bagus. Ini? Burung apa? Burung hantu. Apa ya? Ya, ini. Oh, burung hantu. Ya, ini. Burung beo. Nah, burung lain lagi. Itu kelompok burung Garuda. Nah, ini kelompok burung hantu. Ini kelompok burung kakak tua. Ini kelompok burung elang. Dan nanti kelompok burung beo. Ya, bagus. Dan semua yang nama kelompok ya. Sekarang buka aja. Ya, cek dulu capek. Ya, tapi burung capek. Udah. Pegang aja dulu ya. Kita baca itu. Guru sudah membagikan tugas untuk hari ini ya, KPD-nya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang guru akan jelaskan. Ya. Yang pertama, nanti anak-anak bisa lihat video, ya, untuk mengerjakannya. Kemudian bisa juga membaca. Nanti Bu Guru tampilkan di layar bahan bacaannya yang dibaca, ya. Kemudian selain di layar, di LKPD juga sudah ada bahan bacaannya. Jadi anak-anak bisa baca di sana, ya. Nanti yang nonton video sekarang Bu Guru akan bagikan ya. Ini nanti anak-anak bisa lihat di sini. Biar
linknya. Di belakangnya sudah ada. Ya. Ya. Memasang simbolnya harus sesuai ya. Di sebelah kiri apa kanan. Di atas atau di bawah atau di tengah-tengah. Sesuai dengan Pancasila yang nanti anak-anak lihat di video atau bisa di bahan bacaan. Sekarang mulai dikerjakan. Lihat videonya. Di video sudah ada tayangan
matanya. Lemaskan bahunya kanan kiri. Ya, tangan masih di atas meja. Ayo. Lemaskan. Relax lagi, santai. Santai ya. Relax. Lemaskan jari-jari anak-anak. Ya, jari-jari yang dipakai nulis tadi dilemaskan lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Ya. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Masih pejamkan mata. Santai. Relax. Jika pikiran anak-anak kesana kemari mengembara, anak-anak harus fokus. Pusatkan pikiran anak-anak berada di kelas. Relax. Tarik nafas. Rasakan udara masuk melalui hidung. Hembuskan lagi. Tarik nafas. Keluarkan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Relax. Mata masih dipejamkan. Lemaskan semua badan, bahu, jari-jari, tangan. Santai. Ya, buka kembali matanya. Ya. Bagaimana rasanya? Ngantuk. Tadi sudah beraktivitas ya. Kita mindfulness. Biar fokus anak-anak. Ya, biar fokus anak-anak konsentrasinya kembali lagi ke pembelajaran. Ya. Ada kelompok yang mau maju? Kelompok burung hantu. Ini ada mana KPD-nya? Oh, iya. Saya dari kelompok ya kelompok burung hantu. Yang saya kerjakan apa? Ayo. Saya sudah menyelesaikan tugas Pancasila. Sila. Iya, memasang apa ini namanya, Gus? Lambang, simbol ya. Di perisai namanya ya. Ini gambar perisai. Ayo. Bisa dijelaskan Gus Adik? Bintang berada di mana? Iya, lambang bintang berada di tengah. Kemudian ada kepala banteng ada di atas sebelah sebelah ya, kepala banteng ada di atas sebelah kiri. Terus apa lagi? Pohon beringin
pelajari hari ini. Ya, apa saja yang tadi anak-anak dapat dari awal sampai akhir tentang simbol-simbol Pancasila. Ya, itu nanti anak-anak boleh nulis di kertas atau boleh gambar garudanya boleh. Ya, nah sekarang Bu Guru bagikan dulu kertasnya. Boleh anak-anak cerita ya, apa saja yang tadi anak-anak dapatkan ketika anak-anak belajar sama Bu Guru. Kemudian boleh juga digambar ya. Oh saya mau gambar aja deh, gambar Garuda boleh. Oh saya mau bercerita, boleh ya. Enggak apa-apa. Kalau anak-anak mau gambar boleh. Kalau mau bercerita juga boleh. Oh tadi saya dapat pelajarannya seperti ini tentang Pancasila. Boleh menggambar. Ada yang mau bercerita tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ada? Oh, kedua kelasnya. Putri mau bercerita? Apa yang ditulis tadi, Putri? Ayo ke depan Putri dulu. Ayo. Nah, nggak usah malu-malu Putri. Ya. Putri, tepuk tangan dulu buat Putri. Sekarang dengarkan Putri akan bercerita apa yang dipelajari hari ini ya, yang kita semua pelajari. Iya, bagus sekali. Berarti Putri sudah mengerti ya, sudah tahu simbol Pancasila yang satu apa, yang dua apa, sampai 5 dia bisa bercerita. Ada yang mau bercerita lagi? Cynthia? Ayo Cynthia ke depan. Tepuk tangan buat Cynthia dulu. Buat yang sudah buat ya. Yo, yang keras suaranya. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang tadi bercerita sudah 2 orang. Ada yang membuat gambar? Nah, ada yang membuat gambar? Wah, ini Gus Adi buat gambar. Ayo tunjukkan ke temannya. Gambar apa yang dibuat? Laksana gambarnya. Nah, ini pekerjaan temannya. Ih, bagus ya. Baru kelas 2 udah bisa, burung Garudanya udah bagus. Terus tadi gambar apa namanya Ibu? Oh, ini namanya Garuda Pancasila. Tahu simbolnya yang berlima ini? Tahu. Apa saja? Bintang. Terus apa lagi? Rantai. Lagi? Pohon beringin. Terus? Kepala banteng. Padi dan kapas. Ya, tepuk tangan buat Gus Ade. Ini ada lagi yang buat gambar? Ada saya. Ada? Wih, Dayu, ayo sini. Sama namanya sama Bu Guru nih. Ya, ada kembaran nih, Dayu Yulinya ada 2. Ya. Ya. Ih, dia bagus sekali gambarnya nih ya. Ya. Gambar apa namanya ini? Burung Garuda. Ini bagus sekali gambarnya juga ya. Ada silanya tadi? Bisa disebutkan? Iya, ada apa-apa. Ulangi lagi. Satu bintang, 2 lantai. 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi buat Dayu Yudi ya. Buat Dayu Yudi Bu Guru ya. Dayu Yudi. Sini. Ya. Kenapa 2 ada namanya ya? Sama-sama Bu Guru. Ya. Nah, tadi gambar sudah. Yang bercerita juga sudah. Nah, dari kesimpulan semuanya yang anak-anak buat itu semuanya sudah benar ya. Pancasila itu ada 5 simbol dalam Pancasila. 1 apa saja? 1 apa? Bintang. Bintang. Bunyinya bagaimana?
Pancasila sesuai dengan pelajaran kita hari ini ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi anak-anak, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, kita akhiri juga dengan berdoa. Ada yang mau mimpin doa lagi sekali? Tadi sudah yang cewek, sekarang yang cowok. Ayo. Ya, giliran tadi yang putri sudah, yang sekarang yang putra. Sebelum kita mengakhiri ya benar pelajaran hari kita berdoa, doa dimulai, doa selesai. ya. Tepuk tangan buat Dewa Adik. Hari ini percakapan kita mulai karena sudah waktu. Sebelumnya yang hormat Ibu TP, Bu Redi Arpi, terima kasih atas waktunya sudah hadir hari ini. Kemudian pada Bu Dayu juga terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi sesuai dengan observasi yang saya lakukan di kelasnya Bu Dayu waktu ini. Bu Dayu ini jadi untuk itu sebelum kegiatan ini dimulai, jadi saya mohon kepada Bu PP untuk memberikan arahan kepada kami apa-apa yang harus kami laksanakan. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Eka, Om Swastiastu, Eka dan Bu Dayu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, yang sebelumnya Pak Eka sama Bu Dayu sudah melakukan kegiatan pra observasi dan Pak Eka juga sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Dayu. Nah, tentunya dalam kegiatan pra observasi itu Bu Dayu sudah menentukan area pengembangan apa saja yang ingin diamati oleh Pak Eka. Nah, pada hari ini Pak Eka silakan menyampaikan kepada Bu Dayu hasil observasinya. Kemudian Bu Dayu di sini menyampaikan juga bagaimana perasaannya dia selama melakukan kegiatan proses pembelajaran. Untuk itu kepada Pak Eka dan Bu Dayu disilakan untuk menemukan apakah area pengembangan yang dilaksanakan pada saat kegiatan observasi sudah sesuai atau mungkin ada yang ingin diperbaiki oleh Bu Dayu. Silakan Pak Eka sama Bu Dayu. Terima kasih Ibu TP untuk arahannya dalam kegiatan hari ini. Jadi kegiatan ini bisa yang mulai. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dayu. Selamat pagi Pak Eka. Bagaimana kabarnya Bu Dayu hari ini? Kabar saya hari ini baik Pak Eka, sehat, semangat untuk hari ini. Kalau Pak Eka bagaimana kabarnya? Iya, baik juga Bu Dayu, seperti apa yang Bu Dayu lihat hari ini. Jadi keadaan saya juga sehat, tetap semangat. Nanti kita tetap semangat dalam menjalankan tugas kan begitu Bu Dayu. Baik Bu Dayu, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa ini Bu Dayu? Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang penggunaan media pembelajaran pada saat Bapak mengobservasi di kelas saya. Baik, jadi kita akan berbincang tentang media pembelajaran kan begitu Bu Dayu.
Jadi apa yang ingin Bu Dayu dapatkan dalam perbincangan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini, tentunya saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Eka untuk penggunaan media yang lebih bervariasi dan inovatif dalam pembelajaran saya, sehingga kedepannya pembelajaran saya lebih bersemangat, artinya lebih menarik untuk siswa. Baik, jadi kita akan berbincang tentang media pembelajaran yang variatif dan inovatif, kan begitu Bu Dayu? Baik Bu Dayu. Nah, sebelumnya nih Bu Dayu, apakah Bu Dayu bisa menjelaskan atau menjabarkan terlebih dahulu ini tentang media pembelajaran yang variatif dan media pembelajaran yang inovatif itu kalau menurut Bu Dayu seperti apa? Kalau menurut saya Pak Eka, pembelajaran yang bervariatif itu dalam hal penggunaan media, kita bisa menggunakan media tidak hanya satu media, tapi lebih dari satu media dalam satu pembelajaran, mata pelajaran. Kemudian untuk media pembelajaran yang inovatif itu biasanya media pembelajaran yang tentunya baru Pak Eka. Artinya kita bisa menggunakan media baru sehingga kita saat masuk kelas, anak-anak pasti akan lebih bersemangat. Mereka pasti akan bertanya, apa yang dibawa Bu untuk hari ini, atau mungkin sesuatu yang belum pernah mereka lihat, seperti itu Pak Eka. Baik, jadi media yang variatif artinya ada variasi kan itu. Jadi lebih dari satu media yang ingin Bu Dayu kembangkan kan gitu ya. Nah kemudian kalau yang inovatif yang saya tangkap tadi adanya inovasi hal baru yang akan Bu Dayu pakai di kelas. Nah, mungkin itu seperti yang kemarin saya perhatikan saat observasi, Bu Dayu menggunakan medianya itu pakai YouTube kan gitu ya. Nah jadi walaupun YouTube itu dianggap biasa begitu, tapi ketika kita mengajar di kelas dengan menggunakan YouTube itu pasti akan berbeda dari siswa. Dia akan menganggap, oh ini senang belajar menggunakan media itu kan gitu. Jadi bagus sekali yang disampaikan oleh Bu Dayu, kemudian yang di kelas juga. Nah kondisi ideal kalau menurut Bu Dayu ini ya, ketika guru itu menggunakan media yang variatif dan inovatif itu kondisi idealnya dia seperti apa? Kondisi ideal yang harus dimiliki seorang guru itu menurut saya, ketika kita membuat sebuah media, yang paling utama adalah kita mampu untuk menggunakannya. Karena ketika kita membuat media yang begitu wah, tapi kita tidak mampu menggunakannya, hasilnya juga percuma. Jadi kita menggunakan media, misalnya kita menggunakan media apa, seperti kemarin yang menggunakan YouTube. Kalau saya lihat dari hasil kemarin observasi, anak-anak jauh lebih bersemangat. Kemudian yang saya gunakan yang lainnya kan bahan bacaan juga mereka. Jadi ketika menggunakan media yang seperti itu, anak-anak lebih semangat mengikuti pembelajarannya. Baik, jadi kondisi idealnya menurut Bu Dayu itu guru itu nanti mampu untuk menggunakan, kemudian mampu untuk mengkreasikan media sehingga anak-anak itu apa yang Bu Dayu nanti sampaikan itu anak-anak bisa tercover semuanya. Jadi mengakomodasi dari kebutuhan siswa dengan variasi media yang Bu Dayu gunakan. Jadi itu sudah termasuk berdiferensiasi kan begitu ya. Jadi berdiferensi kontennya kan begitu nih. Baik sekali Bu Dayu. Jadi tujuan yang Bu Dayu laksanakan. Nah, mungkinkah media itu seperti yang Bu Dayu katakan tadi, berarti mungkinkah media itu bisa lebih dari satu kan begitu Bu Dayu ya? Ini bisa sekali Pak Eka. Kalau kita menggunakan hanya satu media, hanya maupun seperti itu saja, artinya kita tidak ada kemajuan,
kita harus berusaha lebih bervariasi dalam menggunakan medianya. Ini nanti harus variasi, inovatif. Nah, bagus sekali Budayu. Nah, Budayu sudah menggunakan media pembelajaran yang variatif, yang sudah inovatif kan begitu kemarin di kelas. Nah, kira-kira Budayu, kalau menurut Budayu kita buatkan skala di sini antara skala 1 sampai dengan skala 10. Kondisi sekarang Budayu ketika menggunakan media pembelajaran yang variatif dan inovatif itu berada di skala berapa? Kalau melihat dari skala WK untuk saat ini, mungkin saya masih berada di skala 7 Pak Ibu. Mengingat saya juga berada di kelas rendah, jadi untuk pembelajaran di kelas masih berada di skala 7 Pak Ibu saat ini. Baik, jadi skala 7 itu sudah bagus sebenarnya Budayu. Jadi sudah ada di skala 7. Nah, dengan Budayu itu masih berada di skala 7 dalam kategori sudah baik sih sebenarnya Budayu. Nah, harapan dari Budayu, setelah percakapan ini, keinginan Budayu itu, harapan Budayu biar bisa berada di skala berapa, Bu? Harapan Tian Pak Eka untuk kedepannya, kalau sekarang saya berada di skala 7, sudah tentu harus ada kemajuannya. Saya ingin mungkin selanjutnya saya bisa berada di skala 9. Baik, jadi berada di angka 9 gitu ya. Jadi komitmen yang luar biasa nih Budayu. Jadi dari angka skala 7 menjadi 9. Jadi ada kenaikan 2 poin kan begitu Budayu ya. Jadi komitmen yang luar biasa. Nah, kira-kira ini Budayu, jadi kekuatan apa yang Budayu miliki, atau misalnya peluang apa yang Budayu miliki untuk meningkatkan dari skala 7 menjadi skala 9? Kekuatan yang saya miliki pasti yang pertama adalah dari internal diri saya sendiri. Kemudian dari faktor eksternal juga ada yang sangat mendukung saya dalam kegiatan saya di sekolah atau di pembelajaran di kelas. Kalau dari dalam diri saya sendiri, Pak Eka tentunya adalah semangat. Ini semangat dalam mengajar. Seperti tadi, semangat membuat media. Nah, kemudian kalau dari faktor eksternal adalah biasanya saya melakukan sharing bersama rekan-rekan guru yang lain, kemudian juga dengan Bapak selaku atasan saya. Baik, jadi kalau saya tangkap tadi ini ada 2 kekuatan kan gitu, dari internal dan eksternal. Jadi internalnya adalah semangat Budayu kan begitu. Jadi saya juga sudah sering memantau begitu dalam keseharian Budayu juga semangat sekali, terutama dalam membuat media pembelajaran kan begitu. Nah, kemudian ada tadi Budayu juga bilang faktor eksternal kan begitu. Jadi perlu sekali itu kita mengadakan sharing itu baik dengan yang sebagai PLT, kemudian bisa juga bersama rekan-rekan kan begitu. Ya, bagus sekali Budayu yang sudah Budayu laksanakan. Nah, ketika kita melaksanakan hal-hal seperti itu dan sudah pasti kan gitu ada yang namanya hambatan atau kendala kan gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Budayu gunakan atau antisipasi yang bisa Budayu antisipasi untuk jika ada nanti kendala-kendala? Hambatan saat ini baik yang mau hambatannya ini hambatannya pasti ada, terutama dalam pembuatan media. Mengingat saya guru kelas 2, kelas rendah, jadi full sehari di kelas. Jadi untuk pembuatan media itu pasti kalanya dalam pembuatan media itu pasti waktu. Saya kurang waktu, apalagi dalam satu hari ada bisa lebih dari 1 mata pelajaran, ada 3 mata pelajaran. Nah, hambatan saya adalah itu masalah waktu. Jadi solusi yang saya lakukan adalah biasanya saya membuat media itu di rumah. Di rumah ketika ada waktu luang saya akan membuat media. Kemudian kadang saya juga mengajak siswa untuk misalnya saya bertanya untuk kegiatan besok materinya seperti ini, anak-anak bisa menggambar sesuai materi ini, ada nggak yang bisa menggambar? Misalnya kalau sudah ada, besoknya kita kumpulkan, itu bisa yang pakai sebagai media pembelajaran dibandingkan dengan media yang saya buat seadanya misalnya. Baik, jadi
kalau saya tangkap tadi dari segi waktu kan begitu ya, jadi kita tidak memungkiri juga ya, jadi sebagai guru kelas itu dari pagi sampai pulang kita berada di kelas kan begitu, jadi full mengajarnya kan begitu, jadi waktu yang bisa membuat kita itu kesusahan kan gitu ya. Baik, jadi Bu Dayu. Kemudian tadi juga Bu Dayu sempat membicarakan tentang solusi kan gitu. Jadi solusinya Bu Dayu buatnya di rumah, kemudian tadi juga bilang bahwa dibantu oleh siswa kan gitu. Jadi ada pelibatan siswa di dalam pembuatan media pembelajaran kan gitu. Jadi bagus sekali ini Bu Dayu. Jadi kita itu tetap juga melibatkan siswa, kita bisa menghargai karya siswa, maka siswa itu akan lebih aktif lagi dan termotivasi di dalam belajarnya kan. Ini bagus sekali yang dilaksanakan oleh Bu Dayu. Nah, kira-kira rencananya Bu Dayu untuk mencapai tujuan secara detail dari rencana yang Bu Dayu buat, yaitu membuat media yang variatif dan inovatif yang seperti Bu Dayu katakan tadi, rencananya itu seperti apa, Bu? Rencana detail yang akan saya lakukan, Pak Eka, yang pertama pasti saya akan melihat materi dulu, karena dari materi tidak semuanya harus menggunakan media pembelajaran, Pak Eka. Jadi ketika saya sudah bisa melihat materi, oh ini materinya yang perlu media yang perlu saya buatkan. Terus yang kedua adalah saya membuat jadwal atau menentukan waktu dalam pembuatan medianya. Nah, setelah selesai saya membuat media, Pak Eka, yang pastinya adalah actionnya sekarang harus melaksanakan dengan baik pembelajarannya sesuai dengan apa materinya dan media yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah Pak Eka, setelah saya melaksanakan pembelajaran, yang tentunya harusnya saya adalah merefleksi diri sendiri, kemudian saya juga refleksi dengan rekan guru yang lain, misalnya seperti apa sih kerja saya, cara saya mengajar, terus media yang saya gunakan sudah sesuai atau belum, seperti itu Pak. Nah, baik. Jadi rencana Bu Dayu yang saya tangkap tadi, yang pertama itu adalah mengidentifikasi materi apa saja yang memerlukan media kan begitu. Kemudian yang saya tangkap juga tadi adalah menjadwalkan, berarti ada di sana skala prioritas, mana yang duluan, mana yang belakangan kan begitu. Baik sekali Bu Dayu. Nah, di sini yang tak kalah penting juga tadi Bu Dayu menyebutkan adalah mengajak anak-anak jadi di dalam bekerja. Kemudian yang terpenting juga di sana adalah melaksanakan, jadi mengeksekusi daripada apa yang menjadi tujuan Bu Dayu. Dan yang terakhir tadi adalah merefleksikan kan gitu Mbak ya. Jadi luar biasa yang disampaikan oleh Bu Dayu. Nah, kira-kira ini Bu Dayu, ukuran keberhasilan yang Bu Dayu buat dari rencana tadi itu seperti apa? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya itu Pak Eka, sejauh mana siswa itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga melihat bagaimana situasi anak-anak, apakah mereka senang dengan media yang saya gunakan, kemudian apakah mereka senang dengan pembelajaran yang seperti yang saya coba lakukan, seperti itu Pak Eka. Baik, jadi ukuran keberhasilannya adalah menghasilkan media yang efektif, siswa merasa senang, sehingga media itu mampu membuat anak-anak itu menjadi termotivasi kan begitu. Baik, bagus sekali Bu Dayu. Jadi sudah menyiapkan semuanya dan kemudian mengantisipasi juga gangguan-gangguannya. Nah, kira-kira ini bagaimana nantinya ke depannya ketika ada gangguan-gangguan lain? Nah, bagaimana Bu Dayu nantinya mengantisipasi? Nah, pasti kan ada saja. Kalau tentang gangguan di pembelajaran, biasanya kan ada saja siswa, apalagi siswanya ini di kelas rendah ya, di kelas saya, biasanya ada saja yang ngomong tidak sesuai dengan materi atau bisa menceritakan diri sendiri. Nah, seperti itu kan kadang materi kita bisa stop dulu sampai di sana, artinya konsentrasi siswa itu terpecah mereka. Jadi bagaimana solusi yang saya lakukan adalah pasti melakukan pendekatan kepada siswa yang bersangkutan, terus mencari masalah apa sih sebenarnya sampai
siswa saya seperti itu Pak. Baik, jadi adanya pendekatan terhadap siswa. Jadi seperti yang kemarin observasi juga ya udah ya. Jadi ada yang ya siswanya aneh-aneh lah gitu ya, seperti itu, ada yang lain-lain seperti itu. Jadi dengan pendekatan itu sangat luar biasa sekali. Nah, selain dari siswa nih udah, jadi ada gangguan dari siswa. Apakah ada gangguan-gangguan lain? Misalnya dari kesibukan Bu Dayu, gitu, apakah ada itu? Kalau gangguan lain selama ini mereka untuk dalam hal kesibukan menurut saya tidak ada, karena seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya tidak bisa membuat media di sekolah itu, saya akan berusaha membuat di rumah, mencari waktu luang di rumah. Kalau dari segi kesibukan tidak harus ya. Jadi media pembelajaran itu bisa dibuat di rumah di saat kita sudah selesai mengajar Pak Eka. Karena saya di kelas kan sampai jam berapa, ngajar sampai jam 11:30 Pak Eka. Jadi sisanya bisa saya gunakan untuk membuat media pembelajaran. Kalau tidak selesai saya bisa lakukan di rumah. Seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang Bu Dayu sampaikan tadi, dari siswa tidak begitu kan gitu ya, walaupun ada yang nyeleneh seperti yang tadi Bu Dayu katakan gitu ya, nah itu jadi tidak terlalu prinsip kan seperti itu, dengan pendekatan kita bisa mengantisipasinya kan. Kemudian kesibukan juga tidak melanjutkan gitu, jadi bisa memanfaatkan waktu setelah jam mengajar, bisa berada untuk membuatnya. Terus sekali Bu Dayu. Nah, komitmen Bu Dayu sekarang, bagaimana komitmen Bu Dayu terhadap rencana yang sudah Bu Dayu jabarkan tadi, sudah Bu Dayu paparkan tadi itu secara detail tentang penggunaan media belajar yang variatif dan inovatif. Komitmen saya mereka ya harus terlaksana, harus tercapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran. Jadi harus tercapai, harus terlaksana kan begitu. Bagus sekali apa yang menjadi komitmen Bu Dayu di sini. Semoga nanti itu bisa benar-benar terlaksana dan harus kan begitu Bu Dayu. Nah, untuk bisa terlaksananya ini Bu Dayu, kira-kira ini siapa yang bisa nanti membantu Bu Dayu untuk mewujudkan komitmen dari Bu Dayu? Yang bisa membantu saya yang pertama sudah pasti berkat bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah selaku atasan saya langsung, kemudian dari rekan-rekan guru sebagai teman sharing saya di sekolah. Baik, jadi dengan sharing dengan saya selaku PLT di sini, kemudian dengan rekan-rekan guru juga kan begitu, dengan rekan-rekan sharing bersama, sehingga kita bisa memunculkan sebuah ide-ide baru kan begitu sekali. Nah, selain dari yang sudah Bu Dayu katakan sekolah, kemudian ada juga tadi Bu Dayu katakan adalah rekan guru kan begitu. Nah, apa ada yang lain yang bisa membantu atau misalnya siswa gitu yang membantu, bagaimana itu Bu Dayu? Kalau dari segi bantuan dari siswa itu sudah pasti ada, karena tadi kan sudah saya sampaikan, saya juga melibatkan siswa dalam pembuatan media pembelajaran, tapi tidak selalu. Artinya terkadang ada contoh seperti kemarin saya menggunakan media gambar yang dibuat siswa tentang simbol dari Pancasila, itu kan melibatkan siswa juga. Jadi ada 3 komponen di sini ya, ada kepala sekolah, kemudian ada guru, dan yang tidak kalah penting juga siswa kan gitu. Jadi dengan banyak sekali ini sudah disampaikan oleh Bu Dayu nih pemaparannya tentang media pembelajaran yang variatif dan inovatif. Nah, dari percakapan kita hari ini, tindak lanjut Bu Dayu nantinya itu seperti apa? Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah tentunya saya ingin ada kegiatan seperti ini lagi Pak, bincang-bincang seperti ini lagi, karena ketika saya menggunakan media yang saya buat, saya ingin tahu apakah saya
sudah ada kemajuan atau belum. Seperti tadi saya ada di skala 7. Apakah setelah beberapa perjalanan saya mengajar sudah bisa ke skala 9 atau belum Pak Eka? Seperti itu. Baik, intinya adalah refleksi kan gitu, ini refleksi kembali. Jadi kita akan bincang-bincang lagi sejauh mana Bu Dayu sudah mencapai peningkatan kan gitu. Seperti tadi dari 7 menjadi 9 atau mungkin dari 7 jadi 10 kan begitu Bu Dayu ya. Jadi bagus sekali apa yang ingin Dayu sampaikan itu. Nah, jadi Bu Dayu akan mengembangkan dan terus mengembangkan lagi kan begitu tentang media pembelajaran yang variatif dan inovatif. Nah, jadi sudah tidak sabar deh Bu Dayu. Jadi saya ingin mendengarkan cerita Bu Dayu lagi tentang penggunaan media pembelajaran yang variatif, inovatif. Nah itu semoga nanti apa yang Bu Dayu rencanakan ke depannya itu bisa berjalan lancar dan yang terpenting adalah eksekusinya. Laksanakan kan gitu Bu Dayu. Bagus sekali Bu Dayu. Baik Bu Dayu, jadi untuk perbincangan hari ini saya cukupkan sampai di sini Bu Dayu. Barangkali mungkin ada yang ingin Bu Dayu ingin sampaikan lagi. Dari saya cukup Eka, terima kasih atas bincang-bincang hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi saya, tentunya dalam peningkatan kualitas saya dalam mengajar. Baik, terima kasih Bu Dayu. Jadi percakapan ini sangat luar biasa ya Bu Dayu ya. Semoga nantinya Bu Dayu bisa lagi menentukan strategi apa yang digunakan untuk pembelajaran, kemudian mencari ide-ide yang baru, kemudian bisa menghasilkan media pembelajaran yang variatif, kemudian inovatif, yang seperti itu. Jadi saya berharap nanti kita bisa bertemu kembali dalam sebuah perbincangan untuk mengetahui sejauh mana nantinya perkembangan kita. Ini Bu Dayu, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Dan juga kepada Ibu PP, Bu Rediarti yang sudah mendampingi kami di sini dalam kegiatan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Untuk itu kegiatan ini kita akhiri dengan mengucapkan para Om Santi Santi.